Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ahmad Fauzi Salsabili dari kelas Q dengan NIM 22030100286. Di sini saya sebagai mahasiswa di Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS terkait jaringan komputer yang sudah saya buat pada aplikasi Qiskop Packet Tracker Student. Saya di sini menggunakan topologi star dengan 10 jaringan dan 10 host yang terdiri dari 1 server, 11 switch, 10 router, 1 access point, 90 PC dan 10 PC lagi wireless. Pertama, saya akan menjelaskan masing-masing IP address-nya. Untuk jaringan yang pertama, di sini saya menggunakan DHCP server. Dan untuk IP address-nya dimulai dari 168.10.0 dan seterusnya. Untuk di PAU gateway semuanya sama menggunakan IP address 192.198.10.1. Dan untuk pada jaringan kedua, di sini saya menggunakan IP 192.168.20.0 dan seterusnya. Begitupun yang jaringan yang ketiga 192.168.30.0 dan seterusnya. Untuk jaringan yang keempat juga IP-nya 192.168.40.0. Terus untuk jaringan yang kelima saya menggunakan IP address 192.167.10.0 dan seterusnya. Untuk jaringan yang keenam, di sini saya menggunakan IP address 192.167.20.0 dan seterusnya. Untuk jaringan yang ketujuh, di sini saya menggunakan IP address 192.167.30.0 dan seterusnya. Pada jaringan yang kedelapan, IP address-nya yaitu 192.168.40.0 dan seterusnya. Terus untuk jaringan yang kesembilan, IP address-nya 192.166.10.1 dan seterusnya. Dan yang terakhir pada jaringan 10 menggunakan wireless dengan IP address-nya 192.166.20.1 dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan router pada masing-masing jaringan tersebut berikut dengan konfigurasi statik router supaya jaringan saling terhubung satu sama lain. Pada router pertama, di pas Ethernet 0/0 untuk IP address-nya yaitu 192.100.10.1. Untuk yang 0/1-nya 192.168.10.1. Terus pada router kedua di pas Ethernet 0/0-nya yaitu 192.168.20.1. Untuk yang 01-nya 192.100.10.2. Kemudian pada router ketiga untuk pas Ethernet-nya
IP address-nya yaitu yang 00.192.168.30.1. Untuk yang 0/1.192.110.3. Untuk router yang keempat di pas Ethernet 0/0-nya yaitu 192.168.40.1, sedangkan yang 0/1-nya 192.110.4. Terus untuk router yang kelima pas Ethernet 0/0-nya 192.167.10.1, yang 0/1-nya 192.100.10.5. Terus untuk router yang keenam pas Ethernet 0/0 menggunakan IP address 192.167.20.1. Untuk yang 0/1-nya 192.100.10.6. Untuk router ketujuh pas Ethernetnya 0/0-nya 192.167.30.1. Untuk yang 0/1-nya 192.100.10.7. Untuk router ke-8 pas Ethernetnya IP address-nya 192.166.10.1. Pas Ethernet 0/1-nya yaitu 192.100.10.9. Untuk router yang ke 10 pas Ethernetnya 192.166.20.1. Untuk yang 0/1-nya 192.100.10.10. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi setiap routernya. Pada router 1 masukkan IP address yang 168.20 ke router 2 IP-nya yang 192.100.10.2. Terus yang 30 ke yang 19 ke router 2 yang ketiga. Untuk yang ke-40 sama ke router 4 untuk yang akhirnya ke-4. Untuk yang 192.167.10 ke 192.100.5. Untuk jaringan untuk IP yang 167.20 ke jaringan yang ke-6. Untuk IP yang ke 167.30 jaringan ke-7. Untuk yang 167/40 masuk ke jaringan ke-8. Untuk 166 ke 10 masuk ke jaringan yang ke-9. Dan untuk yang terakhir yaitu 192.166.20 penuh ke 192.100.10.10. Pada router 2 pun untuk IP-nya yang 10 masuk ke yang ke 1, untuk yang ke-30 masuk ke 3, untuk yang ke-40 masuk ke 4, untuk yang 167.10 masuk ke yang ke-5, untuk yang 167.20 masuk ke yang 6, untuk yang 167.30 masuk ke 7, untuk yang 167.40 masuk ke 8, untuk yang 166.10 masuk ke yang 9, dan yang terakhir untuk yang 166.20 masuk ke 10. Selanjutnya pada router ketiga untuk yang 10.0 masuk ke jaringan yang IP yang belakangnya 1, untuk yang 20 masuk ke 2, untuk yang 40 masuk ke 4,
untuk yang 167.10 masuk ke 5, untuk yang 167.20 masuk ke 6, untuk yang 167.30 masuk ke 7, untuk yang 167.40 masuk ke 8, untuk yang 166.10 masuk ke yang 9, dan yang terakhir untuk yang 20 masuk ke yang 10. Terus pada router keempat yang IP-nya 168.10 masuk ke yang 1, yang ke-20 masuk ke yang 2, yang 30 masuk ke yang 3, yang 167.10 masuk ke yang 5, 167.20 masuk ke yang 6, 167.30 masuk ke 7, 167.40 masuk ke 8, 166.10 masuk ke 9, 166.20 masuk ke yang 10. Pada router kelima yang 168.10 masuk ke yang ke-1, yang ke-20 masuk ke 2, yang 30 masuk ke 3, yang 40 masuk ke 4, yang 167.20 masuk ke 6, 167.30 masuk ke 7, yang ke-40 masuk ke 8, yang 166.10 masuk ke yang 9, dan yang terakhir 166.20 masuk ke yang 10. Untuk router yang ke-6 168.10 masuk ke 1, yang ke-20 masuk ke 2, yang 30 masuk ke 3, yang 40 masuk ke 4, yang 167.10 masuk ke 5, yang 30 masuk ke 7, yang 40 masuk ke 8, yang 166.10 masuk ke yang 9, dan yang terakhir 166.20 masuk ke yang 10. Terus untuk router yang ke-7 168.10 masuk ke 1, 20 masuk ke 2, 30 masuk ke 3, 40 masuk ke 4, 167.10 masuk ke 5, 167.20 masuk ke 6, 167.40 masuk ke 8, 166.10 ke 9, 166.20 ke yang terakhir ke 10. Terus untuk router yang ke-8 168.10 masuk ke 1, yang 20 masuk ke 2, yang 30 masuk ke 3, yang 40 masuk ke 4, yang 167.10 masuk ke 5, yang 20 ke 6, 30 ke 7, 166.10 ke 9, 166.20 ke 10. Terus untuk router yang ke-9 168.10 masuk ke 1, 168.20 ke 2, 30 ke 3, 40 ke 4, 167.10 ke 5, 20 ke 6, 30 ke 7, 40 ke 8, terus yang terakhir 166.20 ke 10. Terus untuk yang router terakhir yang ke-10 pemasukan IP-nya 168.10 ke 1, terus sama urutannya kayak yang tadi, di berurutan. Kita langsung next aja. Setelah melakukan konfigurasi terhadap router, selanjutnya di sini kita buat dulu web servernya. Di sini saya sudah membuat, jadi langsung kita cek saja.
Nah, untuk web servernya sudah muncul ya, tampilannya sudah ada. Kemudian sekarang kita coba di jaringan yang lain, kita coba di sini. Nah, berhasil ya, untuk web servernya di jaringan yang lain juga sudah muncul. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.